자, 안녕하세요. 형태론 수업 9주차 수식원 독립원이라는 수업 내용입니다. jadi kita kembali bertemu dalam mata kuliah morfologi dengan tema kata pelengkap dan kata seru. 수식원 yaitu kata pelengkap dan 독립원 yaitu kata seru gitu. Nah, ini adalah turunan dari materi kelas kata atau PUMSA yang sudah pernah kita bahas. Jadi kalau dua pertemuan terakhir kita membahas cheon dengan yongon, maka kali ini kita akan membahas kata pelengkap itu seperti apa, lalu kata seru dalam bahasa Korea itu jenisnya ada apa saja. Nah, di sini saat kita kelas kata kemarin kita sudah membahas sushigon itu ada dua gitu kan. Dia membedakannya adalah dilekatkan pada siapa, pada apa gitu. Nah, jadi guan hyongsa kata penentu itu dilekatkan pada seon atau kata benda. Sedangkan untuk busa itu dia dilekatkan pada yong-on. Jadi berbeda ya gitu kan. Maka kenapa ada dua kategori ini? Ini karena dilekatkannya pada hal yang berbeda gitu. Jadi kalau guan hyongsa itu pada kata benda, entah pada subjek, objek gitu kan. Sedangkan busa itu nanti dilekatkan pada yongan yang dia berfungsi sebagai predikat yaitu kata sifat ataupun kata kerja. Sedangkan gamtansa atau kata seru itu dia merupakan kategori tersendiri yang dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, yang merupakan unsur yang paling bebas yang ada dalam kalimat. Oke, yang pertama, guan hyongsa atau kata penentu. Nanti kita akan bahas karakteristiknya seperti apa. Lalu jenisnya ada apa saja? Di sini ada song, sang, ji, shi, lalu su. Jadi yang menggambarkan sifat, lalu kata penentu tunjuk dan juga kata penentu bilangan. Dan juga ketiga guan hyongsa ini ketika digunakan bersamaan, urutan penggunaannya itu seperti apa. Lalu untuk busa, di sini dibagi menjadi songbun busa dengan munjang busa. Jadi kata keterangan mana yang dia hanya untuk menerangkan satu komponen saja. Jadi entah menerangkan kata kerja atau kata sifat saja gitu kan. Sedangkan untuk munjang busa dia menerangkan seluruh kalimat. Oke. Jadi di sini berbeda ya gitu kan. Jadi busa kategorinya lebih luas seperti itu. Sedangkan untuk gamtansa itu ada yang dia untuk menggambarkan gamdong atau perasaan, eiji yaitu maksud, tujuan gitu kan. Sedangkan ada ipor atau apa ya, kebiasaan bibir di sini maksudnya seperti gumaman, sama seperti kita ketika berbicara ada oh, gitu kan. Dalam bahasa Korea itu masuk dalam kategori ipor. Oke. Ini gamdong itu berarti perasaan, lalu eiji itu berarti maksud atau tujuan. Oke, jadi ada 3 hal ini yang akan kita bahas nanti. Oke. Nah, yang pertama yaitu guan hyongsa atau kata penentu gitu. Jadi kata yang dilekatkan pada cheon atau pada nomina. Jadi definisi kata penentu atau guan hyongsa adalah kelas kata yang membatasi dengan jelas arti dari nomina atau cheon di depannya. Jadi maksudnya di sini membatasi itu adalah misal kalau kita bilang ada kata murid. Murid itu kan masih definisi yang luas gitu kan. Jadi murid yang seperti apa? Apakah murid yang tinggi, murid yang pintar, murid yang rumahnya jauh gitu kan. Jadi kata penentu ini itu membatasi suatu arti dari nomina gitu. Jadi dibatasi artinya gitu. Jadi semakin spesifik gitu. Jadi kalau kita bilang nasi yang seperti apa gitu kan. Nah, itu untuk menjelaskannya kita menggunakan guan hyongsa. Nah, guan hyongsa ini karena dia berbentuk kata, maka dia tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ditempeli akhiran ataupun partikel. Gitu. Jadi karena dia bentuknya kata sebenarnya dia masuknya
bebas gitu. Di sini klasifikasinya Gwanhyongsa ada 3. Songsang Gwanhyongsa atau kata penentu sifat. Jadi misalkan baik, buruk, baru, lama. Jadi misalkan sepatu baru, sepatu lama gitu kan. Jadi itu untuk menentukan sifat suatu nomina. Sini sifat ya. Lalu Jishi Gwanhyongsa atau kata penentu tunjuk. Jadi dia yang menunjuk. Jadi ini, itu, sini, situ, sana gitu kan. Seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi lebih ke menunjuk. Sedangkan Su Gwanhyongsa kata penentu bilangan. Di sini ya 1, 2, 3 gitu kan. Jadi yang apa namanya, yang lebih menjelaskan cheon atau nomina dengan 3 jenis karakter ini. Oke, nah kita mulai dari kalimat dulu ya, contoh kalimat. Di sini ada nomor 1, nanen se osuro gara ibota. Jadi saya berganti baju, dengan baju yang se. Di sini artinya baru. Baru. Jadi di sini ot ini, jadi C ini untuk menjelaskan ot yang dia lebih ke yang mendefinisikan dengan lebih rinci itu baju yang seperti apa gitu kan, yaitu baju yang baru gitu kan. Dan di sini karena bentuknya kata, maka dia di sini bentuknya sebenarnya bebas. Jadi bukan beda dengan seroun. Kalau seroun dia di situ ada niennya ya, yang menandakan dia ada omi, ada ketergantungannya gitu. Sedangkan kalau se ini karena dia berbentuk kata, maka dia lebih tidak akan ditempeli akhiran ataupun partikel. Oke, lalu kalimat yang kedua, 한글은 전 세계에 있는 문장 중에 가장 우수한 곳이다. Oke, jadi di sini Hangul adalah hal yang usuhada, yang apa ya, yang unggul gitu, yang paling unggul di antara ya di sini maaf bukan munjang tapi munja ya. Oke. Munja. Ini jadi Hangul itu adalah apa namanya, yang paling baik, yang paling unggul gitu kan di antara tulisan-tulisan yang ada di seluruh dunia ini. Ini tentu berkaitan dengan karena emang dibuat ya gitu kan. Sejarahnya jelas gitu kan, kapan dibuatnya, oleh siapa, prosesnya seperti apa gitu. Beda dengan alfabet yang lain yang kita tidak tahu siapa sih pembuatnya gitu kan. Cara pembuatannya seperti apa gitu. Nah, di sini ada kata John. Dari Hanca ini ya, ini artinya seluruh. Seluruh. Jadi CG yang awalnya artinya hanya dunia, ditambahkan don, jadi artinya seluruh dunia. Gitu. Jadi don ini dia untuk membatasi, menjelaskan lagi CG itu apa, gitu. Yang seperti apa, dunia seperti apa, gitu kan. Nah, lalu kalimat yang ketiga, Jose Oshi Gagyogi Olmaya. Jadi berapa harga baju baru itu, tuh kan. Di sini yang ditandai biru ada 2. Di sini ada baru, tadi kita sudah tahu ya, baru ini. Jadi C ini untuk menandai out ini, gitu kan. Sedangkan Jo ini dia untuk menandai C out. Jadi di sini kata penentunya itu ada 2, gitu kan. Dan di sini karena tadi kan ada 3 jenis kata penentu ya atau ganhyongsa gitu, itu bisa digunakan bersamaan gitu. Salah satunya contoh dalam kalimat yang ketiga gitu kan. Jadi di sini kata penentu sebagaimana yang sudah ada dalam contoh kalimat, dia menjelaskan kata benda. Jadi C menjelaskan ot, dan menjelaskan CG. Di sini C juga menjelaskan ot dan Jo menjelaskan C ot gitu kan. Jadi di sini dia selalu untuk menjelaskan kata benda. Jadi kata penentu itu yang seperti itu. Oke, nah jenis kata penentu yang pertama atau songsangguan hyongsa. Ini contohnya ya, meskipun sebenarnya kalau kita cari akan lebih banyak lagi gitu kan. Nah, contoh yang pertama itu C yang tadi ya. Jadi C jeep, rumah baru. C cek,
buku baru, seot baju baru gitu kan. Jadi ini saya tandai saja di sini baru. Nah, lawannya se itu adalah hon. Hon, maaf. Hon di sini artinya lama. Jadi kalau seot itu baju baru, honot itu baju lama gitu kan. Tuh, lalu ada yet. Ini mungkin kita sudah sering dengar ya, yenal gitu kan. Maka yet itu artinya dulu Jadi yes sarang. Jadi cinta yang dulu, cinta lama gitu kan. Yet chip rumah yang lama, yet iagi. Cerita lama, cerita dulu gitu kan. Lalu ada men. Men ini artinya paling. Jadi di sini ada men ape, paling depan. Men due, paling belakang gitu kan. Jadi ini semua se, hon, yet, men ini dia merupakan kata penentu sifat gitu kan. Sifatnya seperti apa sih? Baru atau lama, dulu, paling gitu kan. Jadi ini salah satu contoh-contohnya. Oke, kita coba ke Yemun atau contoh kalimatnya. 나는 아직까지 옛사랑을 못 잊었다. Jadi saya sampai saat ini gitu kan masih belum bisa melupakan Ita cinta lama saya misalkan gitu kan. Jadi ini saya buat kalimat seperti ini biar lebih mudah mengingat ya gitu. Siapa tahu ada yang masih terkenang gitu. Nah, makanan ajik kaji ya sarangel moni jota. Jadi di sini yet sarang. Terus oke di sini me yet sebagai kata penentu sifatnya. Lalu kalimat yang kedua men ape anjen sarami 내 전 남자친구였다 gitu. Jadi men ape yang paling depan gitu. Jadi karena ini kalimatnya sudah lumayan rumit ya. Jadi orang yang duduk duduk di paling depan men ape. 내 전 남자친구였다. Oke, jadi John di sini kalau yang di contoh awal tadi artinya seluruh ya, tapi di sini artinya sebelum. Jadi John namjacin gue ini berarti lebih tepatnya mungkin mantan kali ya kalau kita bahasannya gitu kan. Jadi pacar saya yang dulu gitu kan, pacar saya yang lama seperti itu. Nah jadi di sini ada dua Guan Hyongsa gitu. Karena yang paling jelas di sini men ape ini untuk menjelaskan kata bendanya, John juga untuk menjelaskan kata benda gitu. Maka ini termasuk dalam Guan Hyongsa. Sebenarnya Guan Hyongsa ini dia tidak terlalu banyak jumlahnya, terutama untuk kata penentu sifat itu cenderung terbatas gitu. Jadi karena kita biasanya bisa bikin kata daren, museroun. Jadi dengan Guan Hyong atau yang nian, real gitu kan. Maka kata penentu sifat yang memang bentuknya kata ini dia jumlahnya cenderung tidak terlalu banyak. Jumlahnya tidak terlalu. Oke, kita lanjut ya ke kata penentu tunjuk atau jishi guan hyongsa. Oke, jadi di sini karena sudah ada kata tunjuk, maka ini itu. Jadi ada i, ge, do, yo, go, jo. Ini sebenarnya ini mungkin jarang kita dengar ya, terutama go sama jo juga saya juga jarang mendengar orang Korea pakai gitu. Tapi kalau yo itu kadang dipakai jadi moyo saram gitu kan. Meskipun yang paling sering dipakai adalah i, ge dan juga co. Lalu iron, keron, coron, daren gitu kan. Itu untuk menunjuk gitu kan. Jadi yang seperti ini, yang seperti itu, yang seperti itu yang jauh gitu kan. Lalu ada yang dia dari yang ini dari kata tunjuk ya.
Nomor 1 dari kata tunjuk. Sedangkan untuk nomor 2 itu dia dari kata tanya. Tanya. Jadi kenapa dibagi menjadi 1 dan 2? Sebenarnya bedanya di sini, gitu kan. Jadi ada one saram, one jeep gitu. Musen cek, when di sini gitu kan, yang mana. Musen. Jadi ini biasanya dari kata tanya. Ini juga merupakan jenis kata penentu tunjuk. Nah, dalam contoh kalimatnya misalkan gesaramen aka urichibe watta. Jadi orang itu tadi datang ke rumah kami. Jadi di sini nah, jadi ini dia untuk menjelaskan saram gitu. Jadi menjelaskan kata benda ya di sini gitu kan. Sedangkan nomor 2 ichegen musen cek ya. Nah, di sini i-cek. Jadi buku ini itu untuk menjelaskan cek. Lalu musen, buku yang seperti apa, buku apa, itu juga untuk menjelaskan cek. Nah, jadi dalam kalimat yang kedua ini ada dua jenis kata penentu tunjuk dalam satu kalimat. Nah, itu kata penentu tunjuk. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ada kata penentu bilangan. Suguan hyongsa. Oke. Nah, di sini ada, karena kalau kita bicara bilangan pasti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ada juga, ini jadi nomor 1, handu, sene, dat ini dasot ya. Ada juga kadang handu, 1, 2. Duo atau duse, 2, 3. Jadi ini kalau kita kadang kan kira-kira ya, mengira-kira mau 2, 3 orang tadi datang gitu kan. Jadi di antara itu dalam bahasa Korea juga ada handu, duse, sono, du sono gitu kan. Jadi ini itu juga bisa dipakai sebagai kata penentu. Nah, untuk yang nomor 1 ini dia bilangan tentu. Yang memang jumlahnya jelas atau ya kira-kira gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang kedua jadi ada yoro, modern, onkat keseluruhan ya, gajen gitu kan. Jadi beberapa seluruhnya gitu kan. Ongat juga seluruh gitu kan. Yang sering kita dengar mungkin yoro dengan modern. Nah, ini untuk yang nomor 2 ini adalah dari bilangan tak tentu. Jadi jumlahnya tidak jelas. Jumlahnya tidak jelas gitu. Nah, jadi dibagi menjadi dua ini gitu kan. Jadi jumlah yang memang jelas 1, 2, 3 gitu kan. Atau jumlah yang tidak jelas semuanya. Beberapa itu kan tidak jelas jumlahnya berapa seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, jadi misalkan dalam contoh yang pertama, Dangishire se sarami isoyo. Jadi di dalam kelas, di dalam ruang kelas ada 3 orang. Jadi C di sini menjelaskan saram, gitu kan. Se sarami isoyo. Mose cegi isoyo, gitu kan. Jadi 3 ini untuk apa ya, lebih membatasi orangnya itu ada berapa orangnya seperti apa. Oh, ada 3 orang kayak gitu. Nah, lalu moden 학생들이 그 세미나에 참석했다. Jadi semua murid, semua mahasiswa berpartisipasi atau datang ke dalam seminar tersebut gitu kan. Jadi di sini ada modern itu untuk menjelaskan hakseng. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam kalimat yang kedua selain ada kata penentu bilangan, di sini juga ada ge ya sebagai kata penentu tunjuk kayak gitu. Nah, jadi kata penentu ini gitu itu bisa kita gunakan dalam kalimat untuk lebih memperkaya kalimat gitu. Jadi bukan hanya eh, nanen babel mogoyo gitu atau sarami isoyo gitu kan, tapi oton saram.
Myong-myong saram gitu kan. Atau oton hak senggel gitu. Maka bisa lebih memperjelas, bisa lebih memperkaya kalimat yang kita buat. Nah, itu untuk gonhyongsa. Jadi ada kata penentu sifat songsangguan hyongsa, kata penentu tunjuk atau jishi guan hyongsa dengan kata penentu bilangan atau su guan hyongsa. Gitu. Jadi ada 3 jenis gitu kan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi untuk kata penentu ini atau guan hyongsa itu dia jumlahnya cenderung tidak terlalu banyak. Oke. Nah, guan hyongsa ini dalam satu kalimat itu bisa digunakan sekaligus. Jadi bukan hanya satu jenis guan hyongsa untuk dalam satu kalimat, tapi bisa digunakan sekaligus gitu. Nah, ada urutannya. Jadi ketika kata penentu tunjuk, kata penentu bilangan, dengan kata penentu sifat itu ingin digunakan dalam satu kalimat, itu ada urutannya. Yang pertama, jishi guan hyongsa. Satu ya. Oke, satu. Lalu su guan hyongsa. Jadi ini yang kedua gitu kan. Lalu songsang guan hyongsa ini dia paling akhir. Jadi tidak sembarangan gitu kan. Ada urutannya gitu. Misalkan dalam satu kalimat hanya ada jishi guan hyongsa dengan su guan hyongsa, maka ya sudah urutannya seperti itu gitu. Atau hanya ada jishi guan hyongsa dengan songsang guan hyongsa, maka jishi di awal dulu baru kemudian songsang guan hyongsa. Nah, misalkan contoh kalimatnya genen ya, ini di sini maksudnya genen ise 책을 아낀다 gitu kan. Jadi dia menyayangi atau apa ya, sangat. Jadi kalau buku itu mungkin tidak sembarangan makanya, tidak dilipat gitu kan, tidak diwarna-warnai, jadi sangat disayang gitu kan bukunya. Buku yang baru ini gitu. Jadi I se 책을 아낀다. Oke, jadi I di sini itu adalah jishi guan hyongsa. Lalu C-nya itu adalah songsang guan hyongsa gitu. Jadi urutannya I dulu, bukan se I cek, tapi I se 책을 아낀다. Terus yang nomor 2, I du saramege sang을 주겠다. Jadi aku akan memberikan sang atau hadiah kepada 2 orang ini. Gitu kan. Jadi I du saramege. Oke, jadi di sini itu ini untuk menjelaskan saram ya, gitu kan. Sebenarnya urutannya ya du itu untuk menjelaskan saram, lalu I itu untuk menjelaskan du saram, seperti itu. Nah, di sini I-nya adalah jishi guan hyongsa, lalu du-nya adalah su guan hyongsa gitu. Jadi urutannya selalu seperti itu ya, bukan du I saram tapi I du saram ini. Terus contoh kalimat ketiga ini seluruh jenis guan hyongsa ada di sini gitu. Jadi do moden se 집을 한 회사가 만들었다 gitu kan. Jadi seluruh rumah baru itu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan seluruh dulu ya. Seluruh rumah baru itu gitu. Tapi kalau di Korea itunya itu di awal gitu kan. Jadi jishi guan hyongsa itu di awal. Modennya itu dia warnanya bingung ya. Su guan hyongsa. Lalu C itu dia songsang guan hyongsa gitu. Jo moden se 집을 한 회사가 만들었다. Jadi seluruh rumah baru itu dibuat oleh satu perusahaan. Han 회사, hannya ini juga dia termasuk guan hyongsa karena menjelaskan 회사. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi nanti ketika membuat kalimat dalam bahasa Korea, ketika mau ada penambah atau kata penentu do, moden, se, hon, dan segala macamnya, itu harus sesuai dengan urutan ini. Yaitu untuk guan hyongsa. Jadi menjelaskan cheon ya. Jelaskan cheon. Jadi bukan yang lainnya tapi hanya untuk nomina saja.
Nah, selanjutnya kita akan membahas kata keterangan atau busa. Jadi, kata keterangan ini jumlahnya lebih banyak, lebih lebih apa ya? Mungkin banyak yang kita masih tidak tahu gitu kan. Biasanya kalau di soal topik yang tipe yang dulu yang ada 3 jenis level itu ada khusus bagian tentang kata keterangan gitu kan. Kadang juga saya tidak tahu itu maksudnya apa karena jarang digunakan seperti itu. Jadi memang busa itu jumlahnya cenderung lebih banyak. Jadi busa atau kata keterangan adalah kata yang menghiasi predikat atau piongen. Jadi khusus predikat saja gitu kan. Meskipun di sini nanti ada munjang busa ya, gitu kan. Jadi dia secara khusus itu menghiasi predikat. Seperti Guanhyongsa juga tidak mengalami perubahan bentuk. Kata keterangan itu juga bisa berfungsi menerangkan kata keterangan yang lainnya. Jadi busa menjelaskan busa, gitu kan. Jadi sebenarnya sama dengan Guanhyongsa tadi ada do, se, jo, modern, sejip gitu kan. Jadi jo menjelaskan se-nya, menjelaskan modernnya gitu kan. Jadi apa namanya sebenarnya mirip gitu kan sifatnya gitu. Jadi bisa menerangkan kata keterangan lainnya. Menerangkan kata benda atau kata penentu gitu kan. Jadi Guanhyongsa itu juga bisa dijelaskan atau dihiasi lagi dengan busa. Di sini juga bisa menjelaskan kata benda ini dia terbatas hanya beberapa jenis saja gitu kan. Jadi tidak kayak jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tertentu. Dan dia untuk dalam kondisi penggunaan tertentu juga gitu kan. Jadi beda dengan Guanhyongsa yang menjelaskan seluruh jenis cheon yang tadi kita bahas di bagian pertama gitu kan. Atau dia juga bisa menerangkan keseluruhan kalimat gitu. Jadi busa ini dia kategorinya atau cakupannya lebih luas daripada Guanhyongsa. Untuk kategori busa sendiri itu ada songbun busa atau kata keterangan yang menerangkan komponen. Jadi ya satu bagian tertentu saja gitu kan. Jadi dia bisa kata keterangan sifat yang menjelaskan sifat suatu predikat atau sifat suatu kata sifat atau kata kerja. Jishi busa, jadi untuk kata keterangan tunjuk dan juga bujong busa atau kata keterangan negasi. Jadi ini kata keterangan komponen ini itu hanya menjelaskan ya satu bagian saja. Menjelaskan satu bagian saja dalam kalimat. Jadi dia bukan keseluruhan ya. Sedangkan munjang busa atau kata keterangan kalimat, jadi dia memang menjelaskan keseluruhan kalimat. Gitu. Nah, di sini dia dibagi menjadi yang he busa dengan jopsok busa. Jadi menjelaskan kata keterangan perilaku. Jadi si pembicaranya itu apa ya? Punya perilaku apa gitu kan ketika punya apa ya kondisi psikologis apa gitu ketika menjelaskan suatu kalimat, ketika mengatakan suatu kalimat gitu kan. Nah, itu disebut dengan yang he busa. Sedangkan jopsok busa atau kata keterangan penghubung, jadi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu busa. Oke. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, 사과가 매우 맛있어요. 매우 맛있어요. 사과가 매우 맛있어요. Apel sangat enak. Meu ini dia untuk menjelaskan masita. Gitu kan. Jadi enaknya tuh kayak gimana sih? Sangat enak gitu kan. Kayak gitu. Maka meu itu untuk menjelaskan masita. Lalu 학교 바로 옆에 맛있는 치킨집이 있다.
Oke. Nah, di sini jadi di samping gitu kan. Langsung di samping sekolah itu ada eh, apa ya, tempat makan chicken gitu, tempat makan restoran ayam yang enak gitu kan. Nah, di sini baru ini untuk menjelaskan Yop. Ini dia termasuk dalam kata keterangan tunjuk nanti gitu kan. Di sini dia Yop itu kata benda. Ini yang tadi sempat saya singgung. eh, Tadi kan ada busa yang dia memang menjelaskan kata benda ya, gitu kan, yaitu baro ini, gitu kan. Dan dia jenisnya tidak banyak, kalau tidak salah memang hanya baro. Jadi di sini ya, kata benda. Baro yope masih chicken jibita. Lalu yang ketiga ada kata kalimat guayon gesaraman onel oloko shingga. Jadi guayon ini dia bukan untuk menjelaskan kesaram, tapi untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. Untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. Gitu kan. Jadi apakah gitu kan? Apakah orang itu hari ini akan datang gitu kan? Gitu. Eh jadi dia bukan hanya kalau tadi meu itu hanya menjelaskan masita saja, baru hanya menjelaskan yok saja, guayon itu untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. Gitu. Nah, ini meu, baru, dan guayon itu adalah salah satu contoh dari busa. Oke. Oke, nah yang pertama ada kata keterangan komponen songbun busa. Ini maaf ini bukan kata keterangan komponen tapi yang ini ya. Kata keterangan sifat songsang busa. Saya ganti kata keterangan sifat atau songsang busa. Ini salah ya. Nah, di sini contohnya misal kata jal, pali. Nah, ini biasanya untuk menjelaskan kata kerja gitu. Jadi jal soyo gitu kan. Lalu jal soyo gitu. Jadi untuk menjelaskan tungsa. Pali gitu. Pali wah, pali mogo, pali hera. Jadi itu untuk menjelaskan kata kerja. Sedangkan misalkan kata meu, gajang, aju, nomu ini semua artinya kalau di kita sangat ya. Artinya sangat gitu kan. Khusus untuk nomu itu awalnya hanya untuk menjelaskan apa ya? Hal yang kurang baik. Jadi misalkan nomu shiro, nomu nomu aniepo misalkan gitu kan. Nah, tetapi sekarang gitu kan digunakan untuk semua kata sifat gitu. Jadi baik atau buruk gitu itu bisa pakai nomu. Jadi nomu yepo, nomu masiso gitu itu bisa menggunakan nomu. Awalnya itu sebenarnya tidak bisa kayak gitu. Di meu gajang aju nomu itu untuk menjelaskan yongsa atau kata sifat. Sedangkan baru ini dia untuk menjelaskan cheon. Di sini kenapa ada bintang itu karena tadi saya bilang eh, dalam hal tertentu saja, gitu kan. Jadi tidak semuanya itu, tidak semua kata benda itu bisa digunakan baru. Karena artinya kan langsung ya, pas di situ gitu, pas di depan sekolah gitu. Pas di sana, pas di sampingku gitu kan. Nah, itu jadi lebih ke tempat. Itu jadi ceonnya itu yang lebih ke tempat. Contoh kalimatnya saya biar jelas.
Oke. Tungsengen jalmong nentah. Jadi adik makan dengan baik itu maksudnya apa ya? Tidak susah makan, tidak picky eater, jadi tidak pilih-pilih gitu. Nah, itu disebut jalmong nentah. Jadi jal di sini tuh menjelaskan mokta gitu. Jadi untuk menjelaskan makan, makannya kayak gimana sih? Makan dengan baik, makan dengan enak gitu kan. Nah, itu menggunakan jal. Jadi tadi jal di situ kan untuk menjelaskan dongsa ya. Mengenai ini adalah kata kerja. Tuh. Nah, lalu kalimat yang kedua, 오늘은 너무 춥네요. Jadi hari ini dingin banget ya, gitu kan. Nomu ini untuk menjelaskan 춥다, gitu kan. Jadi dinginnya kayak gimana sih? Dingin banget, gitu kan. Atau dinginnya biasa, gitu. Nah, ini nomu dingin banget, gitu. Maka menggunakan nomu. Nomu 춥다. Meskipun kadang kalau kita dengar orang Korea ngomong kadang 너무 먹는다, 너무 했어 gitu kan. Nah, jadi bisa juga untuk kata kerja, tapi secara umumnya itu digunakan untuk nomu itu secara umumnya untuk kata sifat gitu. Nah, lalu kalimat yang ketiga, Jongwon은 baru 학교 앞에 있어요. Baru itu untuk menjelaskan hakyo. Seperti yang dilihat di sini, hakyo itu adalah cheon atau nomina. Jadi, tapi ini kan tempat ya, hakyo itu tempat gitu. Maka seperti yang saya bilang tadi, baru itu dia lebih ke untuk menjelaskan tempat. Kayak itu busa, jadi dia menjelaskan kata benda, tapi tidak semua kata benda bisa dijelaskan dengan kata baru. Jadi rumah sakit Jongwon itu ada pas di depan gitu atau langsung di depan sekolah. Itu baru hakyo ape isoyo. Lalu kalimat yang keempat, nega joahanen saramen baru noya. Oke. Jadi ya itu kamu gitu. Jadi baru di sini untuk lebih menekankan. Jadi orang yang saya suka itu ya kamu gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke untuk menunjukkan secara langsung gitu baru. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu kata keterangan sifat ya, songsang busa. Jadi itu menjelaskan sifat suatu kata kerja atau kata sifat. Lalu selanjutnya ada kata keterangan tunjuk atau jishi busa. Di sini ada sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tadi ya, kata penentu tunjuk gitu kan. Jadi ya, iri, geri, jori gitu kan. Jadi di sini, sana, situ. Oci, odi, onje, onel, oje, neil. Gitu. Jadi kalau yang nomor satu itu lebih ke memang kata tunjuk. Nomor dua, oci, odi, onje itu lebih dari dia bersifat awalnya dari kata. Jadi oci hada itu kan artinya bagaimana. Gitu. Jadi awalnya dari kata tanya gitu. Odi, onje. Lalu onel, oje, neil itu dari kata keterangan. Jadi ada beberapa jenis ya dari kata tunjuk itu sendiri gitu kan. Nah, ini kita lihat contohnya. Contoh kalimat. Jadi ada kata iri oseo. Iri oseo gitu. Illo oseo gitu. Dalam kata lain kadang illowa. Iriwa gitu kan. Nah, iri jadi ini ayo datang ke sini. Ayo datang sini. Jadi iri di sini dia untuk menjelaskan oda ini. Jadi untuk menjelaskan kata kerja. Atau kalimat yang kedua, iron gongcha 음식은. Gongcha itu artinya gratis. Gratis. Ini artinya gratis. Oke.
Jadi masakan atau makanan gratis seperti ini. To onje uri hak교에 있겠어요 gitu kan. Jadi 있겠어요 ini jadi apa ya? Kapan lagi gitu. Jadi kapan lagi gitu kan ada di sekolah kita gitu. Mungkin ada pameran terus ada makanan gratis. Nah, di sini onje itu dia bukan untuk menanyakan kapan gitu, menanyakan secara khusus tapi lebih ke untuk menjelaskan gitu. Jadi kapan lagi nih ada di kampus kita gitu kan makanan gratis seperti ini gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi onje ini sebenarnya untuk menjelaskan ita ya. Bukan untuk menjelaskan uri meskipun dia di depan uri gitu, tapi untuk menjelaskan itanya kayak gitu. Nah, lalu nomor 3, na는 어제 도착했어요. Jadi saya sampai kemarin. Oje untuk menjelaskan dochak ada gitu. Nah, jadi oje, neil, more, 오늘, 내년, daum ju itu semua termasuk dalam kata keterangan waktu gitu kan untuk menjelaskan kata benda atau kata sifat. Jadi kapan datangnya gitu kan. Makannya kapan gitu seperti itu. Nah, itu adalah kata keterangan tunjuk atau jishi busa. Oke. Nah, selanjutnya ada kata keterangan negasi atau bujong busa. Bujong itu artinya negatif ya, gitu kan. Menidakkan. Gitu. Nah, di sini mungkin juga kalian sudah belajar, hanya ada dua jenis, yaitu an, tidak, dengan mood, tidak bisa. Jadi kalau an itu untuk menegasikan kemauan, gitu kan. Saya sebenarnya bisa, tapi saya nggak mau, gitu. Jadi misal 나는 오늘 학교에 안 갔어. Jadi hari ini saya tidak ke kampus gitu. Sebenarnya saya bisa cuma mungkin karena malas atau karena sakit atau karena tidak ada uang gitu kan. Jadi tidak ke kampus. Jadi menegasikan kemauan. Sedangkan mood tidak bisa itu untuk menegasikan atau menidakkan kemampuan. Jadi memang artinya tidak bisa. Jadi hanya ada dua jenis ini untuk kata keterangan negasi. Ini misal ada kalimat na는 밥을 잘 안 먹는다. Jadi di sini sebenarnya ada dua ya, ada jal dengan ada an. Jadi busanya atau kata keterangannya itu ada dua gitu. An di sini untuk menjelaskan mokta. An 먹는다. Gitu. Jadi saya tidak tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak makan nasi gitu, tidak terlalu sering makan nasi gitu. Meskipun sebenarnya mungkin bisa karena mungkin diet atau karena hal lainnya jadi yang nggak terlalu sering makan nasi gitu. Atau nanen sul momong nenda. Jadi saya tidak bisa minum sul gitu kan. Nah, jadi mot di sini tuh juga sama untuk menjelaskan mokta. Maka kalau an ini sebenarnya bisa tapi dia nggak mau. Kalau mod itu memang tidak bisa gitu kan. Jadi mungkin entah karena kalau sul mungkin untuk karena alasan agama dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi untuk kata keterangan negasi itu hanya ada dua jenis ini, an dengan mod gitu kan. Ini an dengan mod ini dia bentuk pendek, bentuk singkat. Karena bentuk panjangnya itu kalau an itu ada ji anayo, ji anta. Jadi misalkan bubble contohnya bubble mukji anayo. Jadi kalau an itu dia bentuk singkatnya anmogoyo. Sedangkan ji anta, ji ani hada itu dia bentuk panjangnya. Yang lebih. Ya, jadi ada dua jenis ya. Kedua artinya sama hanya mungkin menggunakannya itu agak berbeda kayak gitu. Jadi kan kalau ji anta itu langsung dilekatkan di kata kerjanya, kalau an dia tidak dilekatkan di kata kerjanya.
Mut juga itu dia bentuk singkat. Sedangkan bentuk yang panjangnya itu dia ada jimut. Panjang ada jimuthata. Jimuthata. Jadi misal contoh kalimatnya babel mokji moteo. Itu bentuk panjang dari tuh. Jadi artinya sama gitu, hanya berbeda ya, beda jenisnya aja gitu. Itu untuk busa. Jadi tadi busa ada kata keterangan sifat, kata keterangan sifat, kata keterangan tunjuk, dengan kata keterangan negasi. Gitu. Jadi ada 3. Nah ini dia yang songbun busa ya. Jadi kita kan baru membahas busa yang ini. Songbun busa. Jadi dia menjelaskan ya 1 atau 2 komponen dalam kalimat. Sedangkan selanjutnya ada munjang busa atau kata keterangan yang menjelaskan keseluruhan kalimat. Oke. Oh ya, sebelumnya ada urutan penggunaannya. Jadi busa tadi kan 3 ya. Jisi busa, songsang busa, dengan bujong busa. Nah itu ketika ketiganya mau digunakan bersamaan dalam satu kalimat, itu dia ada urutannya. Yang pertama jisi busa, yang kedua songsang busa atau kata keterangan sifat. Jadi tunjuk dulu. Sama seperti guan hyongsa, jisi yang kata tunjuk, kita kata penentu tunjuk, kata keterangan tunjuk itu dia diletakkan di paling awal. Lalu ada songsang busa yang sifat, dan yang terakhir ada bujong busa. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Joroke, jadi ada iroke, joroke, geroke. Itu dia termasuk busa ya. Jadi ini masuk dalam jisi busa. Geroke yang seperti itu. Jal songsang busa, an bujong busa. Joroke jal an 먹는 아이는 처음 봤다. Jadi saya baru pertama kali melihat anak yang benar-benar susah makan kayak gitu. Susah makan kayak gitu, seperti itu. Nah maka joroke jal an ini dia urutannya yang pertama jisi busa dulu, songsang busa, lalu bujong busa. Jadi bukan jal an joroke 먹는 gitu. Atau jal joroke an 먹는 gitu. Tapi ada urutannya gitu kan. Mungkin saat belajar bahasa Korea ini tidak dijelaskan gitu kan. Karena saya juga dulu saat belajar tidak dapat penjelasan seperti ini. Jadi taunya secara alamiah gitu. Kayaknya gini deh urutannya gitu. Tapi memang ternyata ada aturan urutan penulisannya. Atau dalam kalimat kedua, ke senen burung ya, se itu burung, meu nopi naraganda. Nopi di sini itu untuk menjelaskan naragada atau terbang. Jadi burung itu terbang sangat tinggi. Ya kalau bahasa Indonesia kan meu dulu baru nokta. Gitu. Tapi dalam bahasa Korea, bahasa Indonesia itu sama dengan sangat tinggi, gitu kan? Terbang sangat tinggi. Tuh, jadi meu itu dia meunya itu dia adalah songsang busa. Nopinya itu juga songsang busa. Jadi urutannya bisa seperti ini kayak gitu. Jadi bisa songsang busa itu dalam satu kalimat sekaligus gitu kan. Tapi meunya lebih dulu gitu. Karena nopi ini sebenarnya turunan dari nokta atau tinggi. Ini. Oke. Turunan dari nokta. Oke.
Nah, itu urutan penggunaan kata keterangan komponen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kata keterangan kalimat atau munjang busa. Munjang busa. Jadi munjang busa itu menerangkan keseluruhan kalimat. Jadi kalimat itu seluruhnya diterangkan gitu. Nah, yang pertama ada yang busa atau keterangan yang menunjukkan tingkah laku si pembicara. Jadi maksudnya kayak gimana gitu kan. Tujuannya seperti apa gitu. Lalu ada joksok busa atau kata keterangan yang menghubungkan antar kalimat atau antar kata. Gitu. Jadi ada gerigu, gereso gitu. Itu termasuk dalam joksok busa. Nah, kata keterangan perilaku atau yang busa. Jadi ada guayon. Ya, apakah gitu kan. Jadi apakah gitu. Itu guayon ya. Lalu jongmal, sangat. Mulun, tentu saja gitu kan. Jadi di sini, jadi ketika suatu orang itu menggunakan kata-kata ini tuh kepercayaannya gitu kan itu tinggi gitu. Jadi misalkan oh jongmal masita, berarti dia sangat yakin bahwa masakannya enak gitu kan. Atau mulun gitu, tentu saja gitu kan. Tentu saja itu berarti dia sangat yakin gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan perilakunya itu maksudnya ya seperti ini gitu. Atau solma ama, amuri, gitu kan. Jadi kalau ini solma itu biasa digunakan solma isekah gitu kan. Jadi memangnya ada ya gitu. Jadi dia lebih ke ketidakpercayaan. Jadi ini kedua ini dia berkebalikan ya. Solma ama itu mungkin artinya gitu kan. Amuri itu walaupun. Walaupun seperti itu gitu kan. Jadi lebih ke ketidakpercayaan gitu. Lalu ada cebal, ada budi, ini dia lebih ke harapan. Harapan si pembicara terhadap suatu hal. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Kwayon nuga igilkayo. Oke, jadi kwayon di sini ini untuk menjelaskan keseluruhan kalimat gitu. Jadi bukan menjelaskan nuga tapi menjelaskan nuga igilkayo gitu. Jadi siapa nih yang menang gitu kan. Gitu. Siapa nih yang kira-kira akan menang gitu. Jadi pakai kata kwayon. Lalu ada yang kedua ada solma. Solma nih biasanya apa ya, Pak? Iya tah, iyakah gitu kan. Masa sih gitu. Nah, itu solma dalam bahasa Koreanya gitu. Nah, solma ini juga dia untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. 설마 그 사람은 나에게 거짓말 했을까? Jadi masa sih orang itu bohong sama saya gitu kan? Jadi mungkin nggak pernah bohong gitu kan? Tapi kok masa sih dia bohong sama saya? Jadi ada ketidakpercayaan di sini. Solma. Lalu ada jebal. Jebal di sini itu juga menjelaskan bukan ne sowon saja, tapi ne sowon을 들어주세요. Jadi tolong please ya, please gitu kan. Tolong eh, kabulkan 주다. Ini meskipun awalnya artinya tuh tolong dengarkan, tapi di sini maksudnya kalau kita ya tolong kabulkan gitu. Jadi tolong kabulkan permintaan atau keinginan saya gitu. Jadi jebal di sini untuk menegaskan keseluruhan kalimat. Jadi untuk yang busa ada tiga jenis ya tiga bagian ini gitu. Meskipun dia sebenarnya kalau dicari gitu itu ada lebih banyak lagi yang busa dalam bahasa Korea. Nah, selanjutnya ada kata keterangan penghubung atau jobsok busa. Di sini ada 그리고 그러나 그러면 뭐 그래서 gitu. Jadi yang memang apa ya banyak banyak kita pelajari gitu kan. Jadi lalu kemudian dan tetapi lalu gimana gitu kan. Nah, jadi yang pakai ke depannya ini kan. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari kata keterangan penghubung.
Terus juga ada quote, apa ya? Dengan segera artinya quote itu. To lagi, Tuhan juga atau ya, atau dan lagi. Ohirio itu artinya apa ya? Malah gitu kan. Jadi berkebalikan. Ohirio itu berkebalikan gitu. Nah, itu merupakan kata keterangan penghubung. Terus meet tonen hogen. Jadi ini biasanya dia untuk apa ya? Menyambung kata per kata gitu kan. Jadi yang nomor 3 ini biasanya untuk menyambungkan kata dengan kata gitu. Meskipun tonen sama hogen itu bisa juga di awal kalimat. Tonen, hogen bisa juga di awal kalimat. Jadi meet itu artinya dan, tonen itu dan juga atau gitu. Hogen itu juga itu artinya atau gitu. Nah, ini kata keterangan penghubung ini selain ini tuh ada lebih banyak gitu dalam bahasa Korea. Gitu. Coba kita lihat contoh kalimatnya. Oke. Yang pertama, 아까 카페에서 커피를 마셨다. Jadi tadi saya minum kopi di kafe. 그리고 친구를 만났다 gitu kan. Lalu kemudian bertemu dengan bertemu teman gitu. Maka gerigo ini itu tuh menghubungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, dihubungkan dengan gerigo. Lalu contoh kalimat kedua, 곧 kenal 것이다. Jadi pasti akan segera berakhir gitu kan. Nah, jadi ini awalnya mungkin ada hal lain gitu, lalu disambungkan dengan kata 곧. 곧 kenal 것이다. Atau contoh nomor 3, emunun mit 형태론. Jadi emunun ini mit di sini artinya dan, mit itu dan ya. Biasanya ini bentuk tulis gitu kan. Jadi jangan gunakan ini untuk bentuk lisan gitu. Jadi ini khusus untuk bentuk tulis. Jadi mit ini dia untuk menghubungkan si emunun ini dengan hyungteron kayak gitu. Jadi fonologi dan morfologi gitu. Nah, jadi kerigo, quote, meet ini dia termasuk penghubung gitu. Jadi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain atau satu kata dengan kata lain. Nah itu Kwon Hyungsa dengan busa yang termasuk dalam ranah sushigon gitu kan. Jadi ketika kita tahu jenis-jenis kata pelengkap itu apa saja gitu, yang untuk melengkapi cheon, untuk melengkapi yongan itu apa aja, maka ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Korea bisa lebih bervariasi kalimatnya gitu kan. Jadi bisa lebih lebih apa ya, lebih baik, bisa lebih lebih panjang gitu kan dan juga lebih lebih terkesan bagus gitu. Nah, jadi kalimatnya tidak itu saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas kata seru atau gamtansa. Gamtansa ini dia lebih mudah karena apa ya? Ya namanya kata seru kan ada wow, wah gitu kan. Dalam bahasa Korea juga seperti itu. Jadi definisi kata seru adalah kelas kata yang memunculkan secara langsung. Jadi di sini ada secara langsung ya, perasaan atau tujuan si pembicara. Gitu. Dan kata seru ini dia bersifat bebas, jadi tidak ada akhiran dan tidak ada partikel. Nah, jadi damtansa atau kata seru, jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada kelas kata khusus untuk kata seru gitu. Tapi dalam bahasa Korea, jadi kata seru ini dikumpulkan dan ternyata bisa membentuk satu kelas kata tersendiri. Nah, gamtansa ini dibagi menjadi gamjong gamtansa atau kata seru perasaan yang mengungkapkan perasaan kita. Jadi perasaan sedih, marah, kecewa, terkejut gitu. Itu diungkapkan dengan kata seru. Atau eiji gamtansa atau kata seru maksud. Jadi untuk mengungkapkan maksud kita menambahkan kata seru untuk
lebih memperjelas maksud gitu. Atau ibboret, gumaman, ya apa ya, kebiasaan kita saat berbicara ada hal-hal yang apa ya, ya seperti yang saya bilang tadi di awal ada eh, oh ya gitu. Nah itu termasuk dalam ibboret atau gumaman. Nah yang pertama kata seru perasaan atau gamjong gamtansa. Nah di sini untuk yang nomor satu ini dia apa ya? Kesannya seperti bukan kata gitu, tapi kalau ditambahkan dalam kalimat itu menambahkan makna. Jadi, wah musiso gitu. Jadi ada kata wah itu untuk memperjelas, oh iya dia keren gitu, oh iya bagus gitu kan. Jadi untuk mengungkapkan kesenangan. Kalau ada aigo, aigo ini kesedihan atau apa ya, saat terkejut gitu. Orang Korea sering mengucapkan aigo. Lalu aca, omona, ini untuk keterkejutan. Lalu manse, olta, jota gitu. Nah, itu untuk riangan gitu. Jadi kalau ada yang mungkin sering nonton apa ya, em, lawak, pertunjukan badut zaman tradisional di Korea itu ada kata olsu atau mungkin pernah melihat pertunjukan samulori, jadi yang alat musik tradisional khas Korea, itu kadang ada kata olsu. Itu tuh maksudnya untuk unsur keriangan gitu kan. Kayak gitu. Jota di sini ini memang dia kata sifat, tapi di sini oh jota gajah gitu. Nah, jota di sini tuh apa ya mengungkapkan lebih ke keriangan atau persetujuan kayak gitu. Lalu manse. Nah, untuk contoh kalimatnya, eh, wah, ibadah는 정말 아름답네요. Wah, gitu kan. Pantai ini benar-benar bagus ya, gitu, benar-benar indah ya, gitu kan. Jadi wah di sini ini untuk mengungkapkan kesenangan, ke apa ya, kekaguman, gitu kan. Nah itu menggunakan kata wah. Jadi sama seperti kita kan juga sering menggunakan kata wah, gitu kan. Nah terus ada omona, omona, kesaraman yummyonghan 배우였어, gitu. Jadi di sini dia terkejut gitu. Oh, gitu kan. Orang itu ternyata aktor terkenal ya, gitu kan. Jadi di sini dia ada keterkejutan gitu. Oh, Mona. Lalu yang ini yang sering kita dengar ya Tehan Minggu Manse. Jadi Manse di sini lebih ke ungkapan gitu, ungkapan keriangan, kebanggaan akan Korea itu sendiri kayak gitu. Itu untuk kata seru perasaan. Oke, nah selanjutnya ada kata seru maksud atau eiji gamtansa. Nah, di sini misal kita sering mendengar orang Korea ngomong ja. Jadi, kita kan yoboseo ketika untuk telepon ya. Ibayo, shit gitu kan. Nah, ini dia berarti ada maksud menjelaskan sesuatu atau untuk uh, ya berbicara lewat telepon atau shit itu kan untuk meminta orang itu untuk tenang gitu kan. Atau ne, ye, anio, greo gitu. Nah, itu mengungkapkan maksud kayak gitu. Ini ye, anio itu juga bisa masuk ke dalam kata seru. Nah, jadi di sini contoh kalimatnya. Ca, ca gitu kan. Jadi ini sering diucapkan oleh orang Korea gitu. Jadi kalau kita oke, baik gitu. Ja, kiosok halkayo gitu. Baik, kita mau lanjut nggak nih? Gitu kan. Jadi pakai kata ja. Atau shit, shh, gitu. Kalau kita shh gitu. Egiga jago isoyo. Jadi shh, gitu kan. Anaknya si bayi lagi tidur gitu. Jadi shit ini itu untuk mengungkapkan maksud tolong diam. Gitu. Jadi si pembicara ketika mengungkapkan ini itu dia punya punya maksud gitu. Lalu kure, kure 그 사람이 하는 거 맞아. Ya gitu kan.
yang orang itu lakukan, 그 사람이 하는 거 맞아, benar gitu. Jadi ini untuk mengungkapkan maksud dia untuk menyetujui. Nah, jadi itu kata seru. Jadi kata seru ini tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu sulit karena dia sama sekali tidak masuk dalam tata bahasa gitu kan. Dan dia letaknya sebenarnya bebas meskipun di sini kebanyakan di awal ya atau di sini ada yang di akhir gitu kan. Letaknya itu cenderung bebas gitu. Nah, yang terakhir ada gumaman atau ikporet. Nah, di sini ada mo. Mo di sini apa, tapi sebenarnya di sini apa yang dimaksud di sini itu lebih tidak ada arti apa ya, tidak ada arti khusus gitu. Mariji, marim nida. Kan. Lalu co gitu, cogio gitu kan. Co gitu. Orang Korea sering pakai itu, nah itu lebih ke gumaman atau ipur. Oke, nah di sini jadi misal kalimat kenyang hajimo. Nah, mo di sini bukan apa, jadi bukan ya udah lakuin aja deh apa gitu. Nah, di sini dia tidak ada maksud tertentu ya apa ya ya eh, tidak ada arti khusus gitu. Tapi sering digunakan oleh orang Korea. Kenyang hajimo. Tidak biasanya di akhir gitu. Tapi bisa juga bentuk sopannya itu moeo. Jadi kalau dengar kata moyeo yang di akhir dia berarti bukan maksudnya apa gitu, tapi lebih ke apa ya? Tidak ada arti khusus gitu, hanya ditambahkan di belakang kalimat. Lalu ada krom doni itanan mariji. Nah, jadi berarti gitu. Marita, mumuhantanan marita itu bisa lebih ke apa ya? Berarti. Jadi jadi berarti dia punya uang dong kayak gitu. Nah, ini mariji. Dia lebih ke sebenarnya artinya ya tidak khusus kita lebih ke gumaman juga gitu kan mariji. Maria, jadi kalau sering dengar kata mal ya sama dengan ini Maria. Sama ya mariji, Maria gitu kan. Lalu kerom kenyang guru kayo. Jadi ini itu dia tidak ada arti khusus cuma sama seperti kita ketika berbicara juga ada iya ya. Kalau gitu kita kesana aja gimana? Gitu. Jadi tidak ada arti khusus gitu. Makanya disebut dengan iporet atau gumaman. Tuh, nah itu kata seru. Jadi ada 3 ya kata seru tadi gitu. Jadi kata seru yang mengungkapkan perasaan, jadi senang, sedih, terkejut, senang, riang gitu kan. Kata seru maksud, jadi maksud dari pembicara itu apa gitu. Apakah untuk nelpon, apakah untuk melanjutkan, untuk mendiamkan gitu kan. Mengiyakan, menidakkan gitu. Atau gumaman, ipur gitu. Jadi yang memang tidak punya arti khusus kadang dipakai aja gitu dalam kalimat. Nah, itu hari ini kita sudah membahas eh, tentang kata pelengkap juga kata seru gitu kan. Jadi ada guan hyongsa ini untuk cheon, busa ini untuk yongon dan gamtansa ini kata seru gitu. Jadi ada 3 jenis ini gitu. Sudah kita bahas gitu kan. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu rumit sebagaimana kita kemarin belajar cheon dengan yongan itu kan cukup rumit ya karena sangat berhubungan dengan tata bahasa. Tetapi kalau sushigon dengan tamtansa itu cenderung lebih bebas sifatnya. Nah, oke di akhir ini ada istilah penting silakan dipelajari dan dipahami. Meskipun di atas juga sudah saya jelaskan ya dan sudah diterjemahkan gitu kan. Jadi kalau bisa istilah-istilah ini itu dipahami. Oke, baik. Eh, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, silahkan nanti dilanjutkan di Google Classroom gitu.
자, 그럼 이번에는 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 네.